Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, izin bertanya perihal tauhid. Sebagaimana yang kita imani, Allah itu qadim dan baqo, yang artinya Allah maha terdahulu, tidak ada permulaan dan tidak ada pungkasan. Pertanyaannya, apakah benar Buya, setiap yang qadim itu baqo dan yang baqo itu qadim? Lalu bagaimana dengan ketiadaan manusia sebelum dilahirkan? Bukankah hal tersebut qadim, tidak ada permulaannya? Sedangkan kita beriman bahwa manusia itu tidak kekal dan punya pungkasan. Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baqa, yang qadim hakiki. Sebab qadim itu bisa dimaksud adalah dahulu sekali. Seperti apa? Murid. Ini ada tulab kudama. Murid lama, sudah tua, berjenggot, punya anak. Kudama. Ya, yang lain adalah baru, itu qadim nisbi, tapi qadim hakiki, qadim zat Allah dahulu dan baqa, abadi selamanya. Lalu bagaimana dan ketiadaan kita kan qadim, tidak ada hubungannya dengan bab Adam. Qadim itu adalah masalah wujud qadim, wujud Allah. Kita tidak bisa wujud Allah qadim. Cuman setelah kita meyakini Allah itu maha ada dan dahulu, maka Adam Allah menjadi qadim. Jadi yang dianggap qadim adalah dari wujud, bukan ketidakadaan. Kalau tidak ada, nggak bisa disifati seperti itu, nggak bisa disifati tidak ada yang qadim. Kenapa tidak ada yang qadim? Saya kan tidak adanya saya itu kan qadim sebelum diciptakan. Kenapa kok saya diciptakan? Berarti qadim berubah menjadi ada, berarti qadimnya berakhir. Oh enggak, bukan dalam sisi tidak ada. Dari wujud, kita bicara wujud Allah, kok kita bicara tidak adanya Allah? Kita bicara tentang wujud Allah, bukan bicara tentang tidak adanya Allah. Ini biasanya dialog akal nih, akhirnya ya itu nanti biasanya namanya kepeleset dalam pemikiran seolah-olah benar. Kan Allah maha dahulu qadim. Lawannya qadim adalah hudus. Kalau Allah maha dahulu berarti hudus, mustahil hudus juga dahulu. Ini dari sisi adamnya. Sisi tidak boleh baru. Kemudian langsung kita ini kan ada, sebelum ada kan kita ini tiada. Berarti tiada kita itu kan tidak berbatas dahulu ketiadaan kita. Ya, karena ketiadaan kita tidak berbatas, maka seharusnya ketiadaan kita juga tidak berakhir, nggak lahir. Yang benar itu nggak akan lahir. Wong Anda sudah ada kok. Ini bukan membahas masalah itu. Adam tidak. Kalau Adam yang mustahil, Adam sifat-sifatnya Allah, mustahil Allah, selamanya nggak akan ada. Jadi dibahas tentang wujud Allah. Jadi banyak orang di dalam berpikir ini, dia seolah-olah masuk wilayah cerdas. Tapi karena dia kurang dibimbing, akhirnya kepleset. Seperti halnya membahas tentang surga. Surga ini kan makhluk Allah. Bukankah semua makhluk Allah ini akan berakhir? Yang abadi kan hanya Allah. Qala Allah Ta'ala kullu syai'in halikun. Pakai qala Allah Ta'ala. Berarti surga ini kan berakhir. Neraka juga berakhir. Terus gimana? Nah ini salah faham memahami tentang makhluk Allah. Memang betul surga itu punya sifat, bisa berakhir, bisa hancur karena makhluk Allah. Tapi kan Allah sendiri yang berfirman bahwasanya itu bakal abadi. Jadi surga abadi bukan dari zatnya surga, tapi abadi, diabadikan oleh Allah. Maka ini juga ada yang kepleset pemikiran di sini. Sehingga apa? Mengatakan bahwasanya apa? Surga ternyata akan berakhir. Neraka pun juga akan berakhir. Pemikiran yang salah. Jadi seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.